kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Jumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam Polri Podcast. Dan beberapa waktu lalu Sobat Polri pasti sempat melihat video yang viral baik di TikTok, di Instagram maupun di Twitter tentang salah satu official dan yang belakangan kita ketahui adalah manajer dari Timnas U22 mengalami tindakan yang tidak terpuji begitu. Sempat mengalami luka di sebagian wajahnya pada saat pertandingan di Kamboja SEA Games beberapa waktu lalu. Dan kita akan membahasnya, mengenal lebih dekat dengan sosok Kombes Pol Sumarji selaku manajer Timnas U22. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Yang kemarin luka-luka itu sebelah mana, Pak? Oh, sini. Oh, sebelah situ. Sudah sembuh kan 1 minggu ya. Kerasa ini juga cenut-cenut selama 1 minggu. Bahkan saya pulang ke sini dari Kamboja itu hari kedua, itu masih benar-benar sakit banget itu. Kerasa. Masih berasa ya? Iya, kerasa banget waktu itu. Tapi terbayar saat mendapatkan emas ya. Tidak terasa begitu. Nah, ini Bapak kami lihat tadi dari awal datang jiwanya muda sekali, Pak. Semangat begitu. Tidak terlihat lelah sama sekali, terus menebarkan aura-aura positif di sekitar kita. Bapak sebagai seorang perwira menengah saat ini di Polri, Kombes Pol begitu. Bapak bertugas di mana, Pak, saat ini? Saya jadi sekarang ini di auditor di Itwasum. Ya. Sudah berapa lama, Pak? Di auditor mulai Desember kemarin, berarti ya 5-6 bulan lah. 5-6 bulan ya, Pak. Nah, ini kan kita akhirnya baru tahu manajer Timnas U22 ini adalah seorang anggota Polri. Iya. Kisahnya seperti apa, Pak, perjalanannya sampai akhirnya bisa menjadi manajer Timnas U22? Ya, jadi ini adalah proses yang sangat panjang. Jadi saya itu jadi manajer di Timnas itu diawali berkarir di Bayangkara FC. Oke. Dulu awalnya saya 2015 sejak adanya Bayangkara FC, dulu namanya bukan Bayangkara FC, Bayangkara Surabaya United. Itu ada di Surabaya, saya sebagai asisten manajer. Lantas 2016-2017 berpindah ke Jakarta, namanya jadi Bayangkara FC. Itulah saya dinaikkan jadi manajer Bayangkara FC. 2017 Bayangkara FC sempat juara Liga 1. 2018 saya masih manajer. 2019 saya juga masih pertengahan, masih jadi manajer Bayangkara FC. Di 2019 itu, ketika itu ada AFF di Kamboja juga. Itu saya dapat surat dari Pak Kapolri, waktu itu Pak Tito Karnavian, untuk mendampingi Timnas U23 di Kamboja di ajang AFF. Waktu itu saya datang, prosesnya dari awal, dan 2019 itu juga juara. Saya pegang. Pertama kali saya ditunjuk untuk jadi manajer Timnas AFF U22, itu saya juara gitu. Tapi kalau AFF kan beberapa kali juara. Lantas 2019 juga, ketika itu Pak Kapolrinya Pak Idam Aziz, saya diperintah juga, dikasih tugas juga untuk membawa Timnas SEA Games di Filipina. Tapi tidak juara sampai final. Waktu itu kita kalah dengan Vietnam, kalah telak itu kita sama Vietnam. Kita kalah, akhirnya kita cuma dapat runner up. Lantas sudah kemarin SEA Games 22 di Kamboja juga setelah 2019. Setelah 2019, ini SEA Games yang di Vietnam. SEA Games di Vietnam saya tidak ditunjuk. Saya hanya mewakili Brigjen Uden waktu itu. Kita hanya mendapatkan, kalau nggak salah waktu itu di SEA Games di Vietnam itu hanya perunggu, peringkat 3. Ya, jadi setelah itu, ini tahun ini saya ditunjuk oleh Pak Kapolri untuk mendampingi Timnas, dan ketika latihan perdana pun Pak Kapolri juga hadir menyaksikan anak-anak latihan. Di situ saya ditunjuk dan saya harus
berupaya dan berusaha gitu, totalitas dan loyalitas ada, karena ini kan adalah tugas dari institusi kan, dari institusi memberikan tugas kepada saya untuk membawa timnas SEA Games, karena kita sudah tahu bahwa sudah sangat lama sekali 32 tahun Indonesia belum pernah bisa mendapatkan emas SEA Games, maka momen itu, totalitas dan loyalitas itulah semata-mata karena perintah dari institusi, ya harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu proses itulah yang sangat panjang yang kita jalani. Kalau kita kaitannya dengan Mbak Almira tadi nanya, bagaimana sejarahnya kok bisa seperti itu ceritanya di timnas. Berarti sudah ada background sebelumnya tadi dari Bayangkara, ya, Surabaya ya Pak? Ya. Nah ini kan berarti Bapak ditunjuk begitu untuk langsung jadi manajer timnas U22. Ya. Bapak jago main bola Pak? Atau gimana Pak? Saya ini sebenarnya kalau boleh dibilang korban sprint. Korban sprint. Akhirnya mau ya Pak? Jadi ini juga ada ceritanya nih. Ini ada ceritanya juga. Jadi menarik kalau disampaikan ke publik itu. Jadi kalau bicara kecil, saya dulu memang ya biasa namanya orang di kampung, kita hidup di kampung itu kan memang olahraganya cuma sepak bola tuh. Nah, ketika saya daftar polisi dari Bintara di SPN, lulus, sudah saya tidak pernah main bola lagi. Ketika saya lulus SPIM, saya ditempatkan di Pusdik Sabara. Ketika itu saya dipanggil sama Pak Condro Kirono. Waktu itu Pak Condro itu kalau nggak salah Kakor Lantas, seingat saya ya. Panggil saya, ngajak saya gitu. Oh saya kan nggak ini Pak, sudahlah, ayo coba gitu. Nah, beliau ngajak saya pertama kali hanya disuruh nonton aja, diajak ke Bali. Kamu nyusul ke Bali, lihat ini. Nah, nggak tahu juga apa pertimbangannya Pak Condro itu. Karena dulu saya kan pernah jadi anak buahnya beliau waktu beliau jadi Dirlantas di Jawa Timur itu. Nah, saya sekali, dua kali dipaksa itu, Pak, ini Pak, udah pokoknya kamu ini, nah, udah dipaksa, akhirnya ikut terus itu, ikut akhirnya malah gila. Malah jadinya terjun. Nah iya terus akhirnya saya dikasih sprint itu, dikasih sprint, saya masih ingat itu, dikasih sprint. Waktu itu beliau Kakor Lantas, ingat saya Kakor Lantas, saya dikasih sprint untuk ikut, ya udah ikut aja apa lama-lama akhirnya ya itu tadi sudah gendeng bola lah akhirnya. Sampai akhirnya ke Itwasum, Bapak masih juga harus memegang bola ya? Iya, saya selama bertugas, di samping saya menjalankan, contoh nih misalkan saya di Jakarta, di lalu lintas, jadi Kasubdit Regiden ya tetap pegang bola. Terus saya kemarin jadi Kapolresta Sidoarjo juga dikasih tugas pegang bola. Di Lantas Bengkulu juga demikian. Walaupun di Bengkulu saya disuruh tetap aja timnas main di mana, saya disuruh tetap dampingi. Artinya ya di samping tugas sehari-hari di kepolisian, saya juga harus loyal juga menjalankan tugas karena ini membawa misi kepolisian kan. Kan itu juga harus sama-sama bisa saya jalankan dengan baik karena saya jujur aja kalau saya dikasih tugas nggak sukses itu kan malu itu aja. Betul Pak. Jadi membagi tugasnya bagaimana Pak antara Bapak bertugas menjadi anggota Polri dan juga mengerjakan tugas ataupun perintah menjadi manajer timnas U22? Ya jadi begini, kalau di Polri itu kita kan saya itu kebetulan sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang non-stop 24 jam. Mulai dari Bintara. Mulai dari Bintara lulus itu saya sudah karena terbiasa ikut pimpinan. Jadi saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang boleh dikatakan nomor satu itu adalah tugas, keluarga nomor dua. Itu sudah terbiasa gitu. Sehingga apa yang saya kebiasaan itu kebawa gitu. Ketika saya jadi Kapolres, ya all out Kapolres, benar-benar kita all out Kapolres. Ketika ada waktu yang bisa kita pakai untuk mengawasi anak-anak di timnas, ya saya juga harus saya jalankan itu. Jadi kadang juga riwa-riwi gitu. Sama kemarin saya di Lantas di Bengkulu juga begitu, riwa-riwi. Pada saya sampai ketika AFF senior Pak Presiden nonton, semua banyak nonton, saya ditanya sama Menpora, Mas sekarang di mana? Di Bengkulu Pak. Terus gimana? Ya Pak saya capek Pak. Masalahnya apa Pak? Di Bengkulu itu penerbangannya terbatas, terus cuacanya kadang-kadang nggak menentu Pak. Kadang-kadang kalau kayak pertandingan begini saya kan harus riwa-riwi Pak.
Pagi saya di Bengkulu, siang sedikit saya harus ngawasi anak-anak. Terus nanti Pak, pagi lagi saya pagi-pagi cari pesawat paling pagi, saya harus balik Bengkulu lagi. Terus saya harus sorenya harus ngawasi anak-anak lagi. Kadang-kadang capek Pak, saya takut juga Pak ini. Kalau boleh Pak, nah terus akhirnya Pak Menpora matur ke Pak Kapolri. Akhirnya saya dipindah di Irwasum. Di Irwasum, baik. Karena kalau misalnya cuacanya jelek pun Bapak nggak bisa terbang ya Pak? Iya, sempat juga ya, terdampar di Palembang. Jadi kita berangkat mau ke Bengkulu karena cuaca tidak bagus, turun di Palembang. Ya, tapi lah itu bagian dari dinamika dinas yang sama-sama harus saya jalankan. Dan itu tadi, kalau saya selalu prinsip kalau dikasih tugas harus totalitas, harus loyalitas, dan mengedepankan malu lah itu. Betul, kalau tidak bisa dengan maksimal ya, juga kan yang malu bukan institusi tapi kita pribadi. Ya pribadi ya, terutama juga saya kan membawa nama institusi, makanya saya sebisa mungkin saya harus all out lah gitu. Harus all out, betul. Nah, Pak, kita sempat melihat ada dokumentasi gitu, Bapak memberikan motivasi kepada para pemain timnas U22. Nah, yang disampaikan tuh apa Pak kepada mereka? Sebenarnya motivasi itu kan menurut saya hal terpenting. Karena apa? Motivasi itu baik itu dulu ketika saya di Bayangkara, apalagi sekarang di timnas membawa nama negara. Saya menganggap bahwa motivasi itu bagian yang sangat terpenting untuk meningkatkan mental anak-anak. Itu penting banget. Maka mungkin ada beberapa yang sudah melihat bagaimana saya memberikan motivasi. Selalu saya memberikan motivasi kepada anak-anak itu adalah dalam rangka menguatkan mental, meningkatkan mental, dan membangun gitu konsistensi anak-anak. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu adalah bagian dari evaluasi kita semua, bahwa di timnas itu selalu saja ada masalah ketika terdesak. Contoh misalkan ketika bermain mentalnya tidak bagus, begitu kita kena pressure, begitu kita kena tekanan dari lawan, mentalnya drop. Makanya 32 tahun untuk bisa mendapatkan emas susah. Kenapa? Evaluasinya adalah mental juaranya, mental berjuangnya, dan mental berkorbannya itu masih kurang gitu. Maka itu adalah evaluasi. Dan evaluasi itu bukan hanya saya saja. Evaluasi itu disampaikan oleh Pak Presiden juga, nyampaikan mentalnya ditingkatkan. Terus ketika beliau di GBK nyampaikan itu. Terus Pak Ketua Umum juga, Pak Kapolri juga nyampaikan pesan khusus kepada saya kaitannya dengan peningkatan mental anak-anak dan disiplin. Nah itu, akhirnya dua-duanya kita gabungin. Itu bagian dari evaluasi. Evaluasi yang harus kita jalankan. Makanya ketika saya memberikan motivasi, benar-benar saya gembleng betul anak-anak. Saya patri betul hatimu untuk membela bangsa dan negara. Karena kalau sudah bicara bangsa dan negara, kesampingkan semuanya. Kapan lagi? Apalagi ini adalah anak-anak muda. Usianya adalah rata-rata 21 ke bawah. Sehingga anak-anak seperti ini kalau kita tidak konsisten membangun mentalnya, menguatkan mental berjuangnya, pasti akan turun ketika dia kena pressure. Dan itu sudah bolak-balik jadi evaluasi, dan untuk kali ini itu betul-betul saya jalankan. Dan saya syukuri di samping itu saya dapat bantuan gitu. Dapat bantuan dari psikolog untuk sama-sama membangun mental ini tadi. Yang tadinya tidak ada, yang tahun ini SEA Games ini dibantu. Dilekatkan Pak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, ngirimlah 2 orang psikolog untuk membantu saya. Nah itu tadi. Jadi saya pun memberikan motivasi. Sebelum saya sampaikan, saya konsultasi dulu. Nih, kalau situasi kayak begini saya mau ngomong gini bagaimana? Nah itu. Oh iya Pak, bagus Pak. Jadi ada clue-clue yang selalu kita diskusikan sama psikolog untuk sebelum saya motivasi anak-anak. Dan motivasi itu tidak hanya pada saat sebelum pertandingan, saat latihan itu selesai dia latihan, kita berikan motivasi. Itu konsisten ya Pak? Konsisten terus, tidak boleh berhenti. Betul. Ya terus, makanya tadi saya bilang konsistensi itu adalah penting untuk tetap menjaga anak-anak dalam mental yang
benar-benar petarung, pejuang dan rela berkorban. Intinya adalah mental juara. Itu. Betul, karena susah sekali untuk bisa mendapatkan sosok yang bisa memantik semangat juga Pak, karena tadi sumbernya betul Bapak bilang adalah dari mindset ya Pak, mindsetnya harus dirubah dulu bahwa kita adalah juara begitu. Siapapun yang sudah berhasil masuk ke SEA Games itu juara dan bagaimana akhirnya bisa mendapatkan emas begitu ya Pak. Nah sekarang kan bisa dibuktikan tuh apa yang saya sampaikan selama ini. Mungkin awal-awalnya ini kok ngomongnya kok marah-marah, banyak saya dikiranya saya marah-marah, bukan, saya tidak marah. Itu adalah bentuk menggelorakan semangat itu. Iya betul, memantik. Iya, memantik semangat supaya dia benar-benar bergelora gitu. Kan itu ada waktu itu kan lawan Vietnam yang waktu AFF senior itu kan ada yang nggak tahu dari federasi atau dari mana kan coba up soal saya berikan motivasi. Itu ada yang banyak yang nanya ke saya. Teman-teman polisi nih, bayarnya, Mas, kok sampean ngasih motivasinya kok marah-marah, Mas? Nah, mungkin sampean salah, saya bilang gitu. Bukan begitu. Yang harus kita hadapi ini siapa gitu. Ketika kita menggelorkan semangat, berarti kita juga harus dengan intonasi, gaya, supaya ya anak-anak benar-benar ini maunya seperti ini gitu loh, seperti itu. Akhirnya sekarang semua tahu kan, dengan motivasi yang seperti itu. Ya, ini adalah motivasi-motivasi yang sudah terbiasa dibangun oleh Polri kan? Betul. Nah, kan sama ini. Karena kita selama latihan pun seluruh pengasuh juga. Lah kan sama kan? Nah, sebenarnya ini kita saya dapatkan itu semua itu kan ketika sekolah. Dan saya di pendidikan kan mulai dari Bintara, terus saya sekolah Selapa, saya Secapa, Selapa, saya SPIM itu kan motivasi itu kan selalu ada itu. Selalu ada. Nah, itulah ya, itu kan ada di otak ini kan, ada di hati. Oh, ini berarti saya cara membangkitkan seperti itu. Berarti memposisikan diri sebagai pengasuh juga ya Pak? Sama. Sebagai pengasuh. Sama lah kayak pengasuh memberikan pengasuhan kepada ini kan siswanya kan sama seperti itu. Betul, kan betul. Saya mungkin pakai cara begini gitu. Gitu. Ya itu di ilmu yang saya dapat di polisi ya saya terapkan. Diterapkan. Dan hasil ya Pak. Ya, saya kira berhasil dan tidak yang menilai adalah masyarakat bukan saya. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk anak-anak gitu. Betul. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa mengajak psikolog begitu Pak untuk bekerja sama membangun mental tadi kepada para pemain. Nah, Bapak pribadi bagaimana cara membangun kedekatan dengan para pemain? Apakah juga melibatkan para psikolog tadi ataukah memang ada kiat-kiat tertentu yang Bapak akhirnya mendekatkan diri dengan pemain timnas yang sebetulnya jarak usianya jauh ya Pak? Bapak karena ini under 22 ya? Iya. Gimana Pak? Silakan. Jadi begini, yang pertama saya ini memang selalu ketika diberikan tugas tanggung jawab itu harus totalitas. Cara totalitasnya seperti apa? Saya harus dekat dengan anak-anak. Terutama saya harus bisa nyentuh hatinya anak-anak. Ketika anak-anak tidak bisa disentuh hatinya, harus diurai dulu apa sih masalahnya ini. Siapa tahu dia maaf nih, kalau yang masih bujang-bujang banyak gini, mungkin dia pacar. Kita harus tahu dulu, gali dulu. Kalau dulu saya sendiri nggak ada bantuan dari psikolog, itu saya lakukan sendiri. Kalau yang sudah keluarga mungkin dengan istrinya atau mungkin ada masalah apa, saya harus tahu betul detail person to person yang jadi squad di timnas, entah itu di junior atau di U22 atau itu di senior, saya paling tidak harus tahu. Terlebih kalau yang U22, saya harus tahu. Makanya saya tahu persis. Oh, contoh nih misalkan Witan, kenapa Witan kok turun? Saya harus tahu. Saya harus saya gali dulu. Nah, seperti itu. Terus contoh nih misalkan siapa nih? Oh, si ini kok turun ini, kenapa ini ya turun ya? Nah, saya harus tahu. Ketika saya sudah tahu, saya cari dari beberapa sisi, mau dari keluarganya, mungkin dari teman-teman satu kamar sama dia, kita tanya. Begitu kita tahu, kita ajak bicara dia. Bicara itu banyak hal, langsung bisa dengan sentuhan, bisa banyak cara lah. Kita kan sudah diajari juga itu kan, bagaimana membangkitkan semangat itu kan supaya dia kembali kan ada. Nah, saya bersyukur kemarin tuh ditambah psikolog, sehingga begitu saya lihat, oh itu kok turun, saya ajak ngomong, Bu, itu kenapa ya kok turun ya gitu. Ayo coba sama-sama yuk kita gali yuk. Nah, digali sampai anak-anak itu sama psikolog dikasih kertas kosong. Coba kamu isi.
coba kamu tulis. Kenapa sih? Gitu. Tulis sama dia. Tulis, oh saya begini-begini, terus maumu bagaimana? Itu adalah informasi yang valid, akurat dari si anak. Supaya bisa kita tingkatkan semangatnya dia. Dapat di situ, feel-nya dapat di situ. Nah, itu kan ya, ini baru saya ungkap nih di. Selama ini saya nggak, itu kan sebenarnya teknis banget nih, teknis banget dan saya kira publik juga nggak banyak tahu. Mungkin dikiranya manajer itu apa sih tugasnya? Sebenarnya detail sebenarnya. Sampai lagi person to person yang harus Bapak ketahui. Iya, harus tahu. Mungkin ada problem apa begitu yang dialami ya Pak. Betul. Sehingga bagaimana cara mengatasinya harus dengan cepat. Iya, harus cepat. Iya, harus cepat dan harus tepat gitu. Kalau salah bukan malah bagus, malah turun dia. Gitu. Jadi bukan malah latihannya saja yang dikencengin ya Pak, tapi kita juga harus mengenal dulu kondisi itu seperti apa. Itulah itu sosok leader juga Pak. Ini kan kerja sama semua tim, manajer, official dan juga para pelatih. Kalau dari Bapak melihat sosok pelatih Indra Syafri seperti apa Pak? Gini, saya ini kan pertama mengenal sosok pelatih itu di klub saya sendiri itu sudah berapa pelatih saya tahu. Di timnas saya ini kebetulan tidak hanya Indra Syafri, Sintayong itu juga saya. Oh baik. Jadi kelebihan dari sisi Indra Syafri adalah bisa membawa anak-anak, bisa bersama-sama membuat tim itu solid. Terus Indra Syafri itu adalah sosok yang religius, agamanya bagus. Di tim itu waktunya sholat, semuanya sholat berjamaah. Indra Syafri itu sosok bapak buat anak-anak, sosok yang memang patut ditiru dan dicontoh, dan anak-anak itu sungkan, segan gitu. Jangankan anak-anak, tim pelatih saja segan sama Indra Syafri. Artinya sisi bisa diterima oleh seluruh tim. Sosok Indra Syafri adalah nomor 1. Itu yang saya bersama-sama di timnas. Kalau ditanya bagaimana sih Coach Indra Syafri, itu real dan menurut saya cerita apa adanya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang cerita. Maka karena Coach Indra Syafri juga Muslim yang taat, terus agamanya juga benar-benar bagus, anak-anak juga yang membawa anak-anak ibadahnya juga bagus, yang non Muslim pun diberikan kesempatan dan malah diminta kamu harus lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Artinya dari sisi religius itulah yang mungkin ini membawa tim ini lebih dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk meraih prestasi. Dan saya jujur aja, Coach Indra Syafri, saya sama Coach Indra Syafri itu di event-event internasional. Tadi saya bilang AFF, saya sama Coach Indra Syafri juara. Berdua nih, saya selalu berdua. Terus SEA Games yang di Filipina ditunjuk. Saya juga sama Coach Indra Syafri, walaupun waktu itu belum bisa mendapatkan juara, tapi runner up loh. Final loh kita, dapat perak loh. Final loh. Heboh juga itu. Selalu final. Iya. Terus terakhir kemarin 3 kali saya ditunjuk sama Coach Indra Syafri. Coach Indra dari head coach, saya manajer. Selalu berdua itu, dan Coach Indra Syafri, Pak Marji, kita ini memang kayaknya kalau dipercaya harus berdua ya Coach. Saya ini apalah Coach. Ya, kita inilah saling menguatkan aja. Ya, saya bersyukur gitu. Saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah orang yang baik, dan alhamdulillah saya juga bisa sedikit-sedikit lah berkontribusi. Dan tim ini di bawah kendali saya, karena memang kalau manajer panglima kan, di bawah kendali saya itu benar-benar solid, semuanya benar-benar utuh, benar semuanya bisa merasakan aman, nyaman. Ya mohon maaf,
tentrem lah kan gitu. Tentrem. Kan gitu. Karena akhirnya kan bisa membawa prestasi kan, iya, kan itu. Betul. Karena itu kita dapatkan di pendidikan juga ya Pak, semuanya harus satu rasa, satu asa, semuanya harus menyatu begitu, tidak ada perbedaan satu sama lain, tidak ada merasa tersaingi satu sama lain, harus saling menutupi. Betul. Karena itu tadi ya, saya sampaikan. Kalau yang namanya manajer sama head coach itu sudah beda pandang dan beda kemauan akan merusak tim. Itu. Saya bersyukur benar, saya berada di tengah-tengah orang baik gitu. Seperti itu. Nah, itu Pak, dari semua pengalaman yang Bapak ceritakan, yang mana yang paling berkesan Pak? Yang paling meninggalkan kesan mendalam itu yang mana? Selama di timnas ya. Ya, timnas. Ya, saya ada 2 kali sebenarnya. Yang pertama ketika SEA Games, waktu itu yang di Filipina yang kita tidak juara lawan Vietnam itu pengalaman berkesan di saya. Berkesannya apa? Saya ngelihat waktu itu bintang kita timnas itu, bintangnya kita waktu itu Evan Dimas kena tackle, terus akhirnya dia sampai tidak bisa bermain, akhirnya berdampak pengaruh psikologis ke pemain. Ya kita semuanya akhirnya terpancing semua dan akhirnya membawa hal yang tidak positif buat tim. Kita kalah telak lagi waktu itu. Terus yang kedua adalah yang kemarin, SEA Games kemarin. SEA Games kemarin pengalaman yang benar-benar saya haru. Pertama harunya kenapa? Selama 32 tahun kok kita bisa dapat. Yang kedua pengalaman tidak enak, kenapa saya dipukul gitu. Jadi di kemarin tuh ada 2 perasaan. Yang satu, saya harus bisa menahan diri supaya saya tidak emosi, dan saya harus betul-betul cool gitu ya, karena kondisi gimana orang hanya niatnya baik, niatnya untuk memisah, terus tiba-tiba dipukul, siapa sih yang nggak marah gitu. Betul. Ya apalagi ini antar negara loh, ya kan. Betul. Ya gimana kita, ya pasti harus marah kan gitu. Tapi itu semua bisa saya tahan, dan saya alhamdulillah saya bisa kendalikan diri, dan saya bisa tetap membuat tim ini tetap utuh, tetap solid gitu. Akhirnya juga membawa berkah buat tim sendiri, terutama buat bangsa dan negara gitu. Ya, yang kedua harunya kenapa? Luar biasa, sudah 32 tahun kita tidak pernah juara, ini kok bisa juara gitu. Sehingga saya sujud syukur di tengah lapangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas kemudahan kita untuk bisa membawa pulang emas SEA Games yang sudah 32 tahun lamanya dinantikan oleh bangsa dan negara kita. Akhirnya Pak, dan ini kemarin itu video yang beredar merupakan bentuk nyata Pak, bahwa warga negara Indonesia itu ramah tamah orangnya, tidak suka kekerasan ya Pak, dan Bapak hebat bisa menjaga mental para pemain kita untuk tidak menyerang balik begitu Pak, untuk tetap pada alurnya masing-masing gitu. Tidak terganggu dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat itu ya Pak. Strategi tadi sudah dijelaskan semuanya begitu Pak. Hebat begitu, ini apresiasinya luar biasa mungkin ya Pak, dari semua warga begitu menyampaikan di media sosial. Dari Bapak Kapolri Pak, apakah sudah bertemu dengan Bapak? Saya jujur, pertama saya terima kasih sekali, beliau sudah manggil saya, terus beliau nyampaikan, wah ini prestasi buat Polri, ya kita semua Polri adalah bangga lah prestasi timnas bisa membawa emas. Terus beliau sampaikan terlebih manajernya dari polisi, terus ada pemain dari polisi. Ya beliau benar-benar terima kasih, dan tentu prestasi ini sebenarnya kan dari beliau gitu kan, saya hanya menjalankan perintah beliau gitu. Korban sprint. Iya, saya hanya cuma menjalankan perintah beliau. Karena beliau ada perintah, ya saya jalankan dengan loyalitas tinggi, totalitas tinggi gitu. Semua kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah bertemu ya Pak. Sudah. Dengan apresiasi juga, ucapan selamat juga, karena keren banget. Pasti juga sampai
heran, bisa menang ya? Iya ya itu tadi. Warga negara Indonesia pun sampai bingung, kok bisa akhirnya menang ya? Ternyata rahasia tadi strateginya sudah disampaikan oleh Bapak, dari mulai mental, proses panjang. Betul, kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa tidak hanya dengan pemain yang Muslim, tetapi yang non Muslim pun disuruh untuk beribadah ya Pak. Iya, gitu ya, Pak. Betul. Nah selama di Kamboja kemarin, Bapak ada makanan favorit nggak nih? Apakah kangen makanan Indonesia aja atau ternyata kesana ada yang Bapak sukai? Kalau makanan saya kira makanan hotel ya begitu-begitu aja sampai sama ya, jadi sampai bukan saya aja, semuanya sampai boring lah gitu ya. Aduh bosen banget gitu. Ya paling kita menyikapinya ya dengan ini ya, dengan anak-anak, contoh nih Pak, kita ini Pak minta makan Pak dari luar yang kira-kira ini saya konsultasi sama saya konsulkan sama tim dokter kan. Berarti semua harus ACC dari tim. Iya. Ada tim gizi kan. Kita sampaikan, kita kalau makan pizza boleh nggak? Ya boleh tapi dibatasi gitu. Ya sudah itu pun cuma sekali gitu aja. Berarti ada beberapa makanan juga mungkin Pak yang dibawa dari Indonesia untuk seluruh pemain begitu di sana? Oh nggak ada. Kalau pemain memang betul-betul kita harus seleksi betul makanan itu, nggak boleh main-main. Gorengan pun kita larang gitu. Gorengan pun kita larang, sehingga ya betul-betul harus makanan anak-anak harus clear lah, nggak boleh anak-anak. Ya sama lah Pak ya, dengan kita waktu pendidikan semua dijaga betul. Bapak terapkan 100% sama nih kayaknya kalau saya dengar. Bahkan kalau makan di ruang makan itu, anak-anak itu, pemain itu, saya awasi satu-satu. Lihat kau makan apa gitu. Itu nggak boleh ya, itu contohnya. Dan harus habis nggak Pak? Kalau itu sih terserah lah gitu. Kalau ada di anak-anak kadang-kadang ngambil sambal, nggak boleh tuh sambal, ayo, jangan dimakan. Nah, seperti itu kadang-kadang saya ambil gitu. Ya inilah dijaga betul lah. Kalau saya sih di sana sebenarnya ada nasi padang. Nah kalau saya sih nggak apa-apa gitu. Karena official ya Pak. Ya official, saya nggak apa-apa. Kadang-kadang saya ini ya saya ajak lah official yang lain, ayo tak bungkusin aja. Biar ada ya lidah-lidah kita ini kan lidah Indonesia lah, biar nggak cuma makan gitu-gitu aja terus bosan gitu. Dan rencananya Pak ke depan ini untuk dunia persepak bolaan di Indonesia, apakah Bapak punya strategi khusus? Apakah ingin mengunjungi beberapa klub begitu atau bagaimana? Silahkan. Udah gini. Saya kebetulan itu kan di samping di timnas ini kan kebetulan saya dapat amanah juga kan sebagai salah satu pejabat di PSSI. Saya diperintah sama Pak Kapolri untuk ikut pemilihan Exco waktu itu. Baik. Ya, alhamdulillah di pemilihan Exco kemarin saya terpilih gitu. Saya terpilih dan tentu saya harus punya kewajiban memperbaiki sepak bola. Dari sisi mana? Dari sisi kebetulan saya juga lama di klub dan saya tentu harus loyal dan totalitas mendukung Pak Ketua Umum, karena Pak Ketua Umum ini ikhlas ingin merubah dan ingin memperbaiki sepak bola yang ada di negara kita. Jadi tentu kita sudah ada program dan program itu semua sudah ada blueprintnya, tinggal kita menjalankan. Insya Allah ke depan ini akan semakin baik. Seperti itu. Tinggal implementasinya Pak. Ya. Kalau Polon boleh jadi official nggak Pak? Begini. Nah nih. Timnas ini kebetulan saya timnas ini kan di bawah saya. Artinya memang ketua umum dan teman-teman Exco menunjuk saya. Iya betul. Ada 2 timnas khusus ini yang harus kita tangani. Timnas laki-laki dan timnas wanita. Ada sepak wanitanya. Ada. Sepak bola wanita memang belum terlihat. Karena apa? Memang nggak pernah menang. Iya. Tapi sempat beberapa main di event-event. Iya internasional terus, tapi betul, ya Pak. Banyak kalahnya lah gitu. Ini Pak Ketua Umum sudah mendapatkan pelatih asing. Kalau kemarin sudah nyampaikan ke saya, pelatih yang bagus. Ini bulan Juli nanti akan ada. Jadi mungkin kalau ada Polri, anggota Polri, Polwan yang mau jadi manajer timnas atau asisten manajer, nanti saya rekomendasikan untuk bisa jadi manajer. Nah itu dia untuk Polwan seluruh Indonesia. Yang mau ya Pak bisa. Yang mau ya, yang mau dan bisa gitu ya. Mau dan bisa. Tapi itu tadi loh ya, harus rela berkorban. Iya. Rela berkorban maksudnya
karena ini kan harus juga dinas. Tidak boleh juga kita mengurangi kerja kita di polisi, dan kita juga harus bisa menyelesaikan tugas di manajer timnas wanita. Iya, jadi kalau Polwan ada, silahkan namanya kasih ke saya. Nanti saya akan, ya mohon maaf nih, mau tidak mau kan saya harus seleksi tuh. Iya, betul, kalau ada beberapa orang saya layak mau jadi manajer atau asisten manajer, saya kasih. Dikasih, betul. Saya kasih, karena memang saya punya otoritas nih, mohon maaf aja. Dan itu pasti juga berat Pak, karena sebagai perintis ya Pak, kan belum ada. Iya, belum ada. Ya itu memang berat. Jangan terus mimpi, oh nanti saya kepengen juara gitu. Jangan ya. Semua pasti by proses kayak saya lah. Nggak bisa setahun, 2 tahun, ya semua pasti by proses. Cuman yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Itu tadi harus rela berkorban, waktu terutama waktu, karena kan ya itu tadi harus bisa bekerja di polisi dengan tidak mengurangi ya bekerja di polisi, dan juga harus bisa bekerja tambahan sebagai manajer di timnas. Boleh kalau Polwan, saya senang ya Pak. Tinggal saya nanti kasih rekomendasi ke Pak Ketua Umum atau ke teman-teman Exco. Nanti kan kita lihat nanti. Senang sekali, ini momentum juga nih. Kita umumkan Pak. Ini. Baik, wah ini kabar gembira nih berarti Pak untuk semuanya. Dan terakhir Bapak, pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh generasi muda begitu mungkin yang saat ini ingin menjadi salah satu pemain di timnas begitu, mungkin untuk adik-adik kita di luar sana, seperti apa Pak pesannya, silakan. Pada kesempatan ini saya tentu sangat berharap sekali generasi muda terutama yang memang punya hobi, punya bakat bermain sepak bola, dan tentu kalau punya keinginan menjadi pemain di level atas, pemain sepak bola yang benar-benar cita-citanya arahnya adalah jadi pemain di timnas, maka harus berlatih dengan baik, berlatih dengan pelatih yang head coach yang benar-benar tepat, dan jangan kenal lelah, jangan kenal menyerah. Tetap harus kerja keras di level manapun, karena semua ada tahapannya. Hanya itu. Betul, tidak ada yang instan dan semuanya harus bekerja keras, by proses, pantang menyerah, dan tadi terakhir kuncinya dari Bapak adalah konsistensi ya Pak, ya konsistensi itu. Dan itu dia Sobat Polri perbincangan kita pada episode kali ini, mengenal lebih dekat dengan Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas U22 yang tadi sudah menjelaskan seluruh rahasia-rahasianya hingga akhirnya bisa mendapatkan emas setelah 32 tahun. Sampai berjumpa di episode berikutnya, dan salam presisi.